yang menyatu tumbuh hidup bersama rakyat, model kepemimpinan government yang melayani dan transformatif yang kita lakukan. Karena betapapun program ini tidak populis, karena berpikirnya masyarakat itu jalan, terus kemudian pendampingan ekonomi, terus kemudian air, itu yang sangat populis. Sementara saya berpikir bahwa ke depan ini kita membutuhkan aparatur sipil yang mau melompat jauh, cepat, dan karena tuntutannya memang harus. Kunci utama untuk bisa seperti itu semua adalah sumber daya. Perwajahan kita ini tergantung dari sumber daya yang kita miliki. Pemerintah, kalau sumber dayanya bagus, aparatur sipilnya bagus, komitmennya bagus, integritasnya bagus, berpikir kemajuannya luar biasa, maka perwajahannya pemerintah di kabupaten akan, bahwa pemerintahan ini akan terus berkelanjutan. Karena berkelanjutan, maka sumber daya ini menjadi bagian dari pilihan utama yang saya pilih untuk bisa mendorong pemerintahan yang tidak hanya melayani, tidak hanya cepat, tetapi transformatif dan mendorong kemajuan. Saya di sini membangun top of mind, pesan ketika mendengar Pamekasan, dan orang akan cenderung hadir, datang ke tempat-tempat yang seperti itu. Sehingga saya bangun city branding kabupaten ini yang harus diubah. Nah, selama 3 tahun kepemimpinan saya dorong bagaimana ketika menyebut Pamekasan itu yang terbayang di banyak pikiran orang itu kabupaten yang sedang berikhtiar luar biasa, kabupaten yang tenang, kabupaten yang mau melakukan inovasi dan kreasi untuk cepat maju. Yang saya lakukan adalah servis yang cepat. Mall pelayanan publik itu saya pilih untuk memberikan servis yang cepat, excellent, mudah, tidak ribet, dan masyarakat mendapatkan layanan yang akhirnya Muri memberikan penghargaan kepada kita, Kabupaten dan Bupati. Tuntutan keadaan bahwa pemerintahan ini sudah harus berubah. Dulu misalnya bupati harus dilayani, sekarang harus memberikan pelayanan. Merubah itu semua ini yang butuh sumber daya. Merubah ini yang butuh atmosfer yang konstruktif, suasana yang positif. Kalau dalam 9 hukum alam itu kan, 7 hukum alam itu kan membangun hukum vibrasi yang positif, membangun atmosfer positif, membangun interaksi dan transformasi yang bangunannya itu untuk kemaslahatan yang lebih baik, outcome yang konstruktif, serta menginspirasi. Itu penting, karena kita ini sekarang hidup di zaman disrupsi yang di dalamnya ada hoax, juga ada sesuatu yang menuntut seluruh orang itu untuk bisa menawarkan pilihan yang menyatukan semangat di antara elemen bangsa. Dalam konteks ini, saya memilih servis dan kecepatan itu menjadi bagian dari indikator kinerja pemerintahan di kota. Di samping juga ekonomi yang mendorong seluruh desa bisa berpikir kemandiriannya masing-masing. Saya berpikir pandemi ini yang positif saja. Saya menghindar dari cara berpikir negatif. Berpikir positif maksudnya kesetiakawanan kita diuji oleh keadaan, dan semakin kita bergandengan tangan melalui sekian dinamika ini, mudah-mudahan bisa terlewati dengan baik. Dan saya mendapat ilmu ini dari pasca sarjana ini. Ini ada sebagian yang belum pandemi, tapi packagingnya tidak sebaik ini. Waktu pandemi kita perbaiki packagingnya, dan ini nanti hadir di Wamira. Wamira ini Wamiramat, warung milik rakyat. Jadi kalau kita melihat permasalahan ya, yang dihadapi baik itu pimpinan ya, tingkat nasional, ya, kemudian daerah dari provinsi, kabupaten dan wali kota kita, itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita menggerakkan ya hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, ya, termasuk kesehatan, sosial, budaya dan sebagainya. Dan permasalahan ini baik itu bersifat masa lampau ya, saat ini dan ke depan. Yang membedakan hanya tema permasalahannya, intensitas permasalahan.
Apalagi dengan ke depan kita sudah masuk revolusi industri yang keempat ya dan sebagainya. Jadi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan itu menjadi perhatian Gus Bupati luar biasa. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kesejahteraan salah satunya itu adalah upaya untuk meningkatkan daya beli. Tapi daya beli itu bisa menjadi diskusi yang menarik. Karena apakah memungkinkan daya beli itu ada di dalam kabupaten tersebut? Maka ada strategi yang pertama, yaitu mendatangkan daya beli yang disebut dengan konsep tourism. Jadi kita mengundang orang dari luar untuk berbelanja di sini, atau ya barang itu kita ekspor, ya kita perdagangkan di luar daerah Kabupaten Pamekasan. Nah, inilah salah satu strategi yang dilakukan oleh Bupati dengan menggandeng dua langkah. Yang pertama adalah bagaimana produk-produk ini bisa laku di luar. Maka strategi produk, kemudian packaging, ya, kemudian marketing itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang kedua adalah bagaimana mengemas. Tadi ada beberapa event yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pamekasan, ya. Itu adalah strategi untuk mendatangkan dana. Maka kombinasi inilah yang akan kita harapkan melalui langkah dari Bupati untuk memperkuat ASN ke depan melalui pengembangan sumber daya manusia, melalui apalagi yaitu terkait dengan mereka harus studi lanjut di Sekolah Pasarjana Universitas Erlangga. Jadi di wilayah utara Pamekasan itu peternakan sapi itu sangat konsisten dalam meningkatkan mutu genetik, yaitu dengan memelihara sapi-sapi lokal. Ada beberapa kendala yang terjadi di peternakan di Pamekasan, yaitu antara lain bagaimana cara untuk mempermudah recording, mencatat kejadian-kejadian yang ada di setiap individu sapi. Di Pasca itu ada S2 pengembangan sumber daya manusia, di mana di dalamnya ada beberapa peminatan. Salah satunya yang mungkin relevan untuk membantu permasalahan ini adalah peminatan analitika data. Jadi bidang ilmu analitika data ini, masalah yang kedua adalah bagaimana melakukan penandaan pada sapi yang sudah mendapatkan sertifikat sapi layak bibit, ya. Masyarakat peternaknya ini sangat fanatik untuk kawin alam. Jadi tidak di IB. Tidak mau dilakukan IB, ya. Di inseminasi buatan, tapi dikawinkan alam. Jadi ini kan penting menjaga pejantan-pejantan itu memang benar-benar qualified, unggul. Dibutuhkan penandaan. Ditandai bahwa sapi A ini adalah mempunyai kriteria ABCD, ya. Selama ini penandaan itu dengan cara menyakiti hewan. Jadi di irtek itu dibuat tanda di telinganya. Oleh sebab itu, bagaimana caranya untuk memberikan penandaan itu tetapi tidak menyakiti. Ini sejalan dengan program dari Pak Presiden bahwa kita harus benahi SDM unggul kita melalui pendidikan dan kesehatan. Salah satu way out yang bisa dilakukan adalah mendeveloping para ASN untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan skillnya, sehingga mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, dan salah satunya adalah sekolah di Pascasarjana Universitas Erlangga. Ini benar-benar satu cara yang sangat bagus, karena Indonesia ini kan patrialistik. Jadi kalau pemimpinnya sekolah, masuk anak ke sekolah. Mudah-mudahan semua ASN yang ada di Pemkab Pamekasan ini bisa kita support untuk meningkatkan kompetensinya. Kalau melihat komposisi dari ASN yang ada di Pemkab Pamekasan ini, rasanya kok
cita-cita Pak Bupati tadi malah menginginkan Universitas Erlangga ada di sini. Pak di ruangan itu sempat ngasih kuliah, Pak. Ngasih kuliah salah satunya adalah Mas AHY, mahasiswa kita, dan ini temannya Pak AHY, Pak Sukron ini ternyata Pamekasan ini. Kita duduk bersama di sini di Kabupaten Pamekasan, sebuah kabupaten yang bertransformatif sangat cepat, salah satu yang tercepat di Provinsi Jawa Timur. Kesehatan dulu mungkin kita anggap remeh selama kita bisa mengatasinya, bisa mengobatinya. Hal-hal yang dulu penyakit menular yang kita anggap paling berbahaya seperti TBC, malaria yang menyebabkan angka kematian tercepat, ternyata sekarang bukan itu. 5-10 tahun terakhir justru penyakit yang tidak menular. Kenapa? Karena ada perubahan perilaku di antara kita semua di masyarakat. Kita terbiasa makan makanan junk food, kurang beraktivitas, jadi kualitas gizi itu ada yang berlebih, ada yang kurang. Itu yang sekarang mulai menyebabkan gangguan pada kualitas kesehatan. Dampak ekonominya juga tentu kita juga yang pertama mengalami kalau kita sakit. Pertama-tama mungkin 1-2 hari tidak bisa bekerja, tapi kalau sakit yang kita alami semakin parah, mungkin kita butuh lebih dari seminggu, sebulan untuk tidak bekerja. Nah, ini tentu akan membawa konsekuensi ekonomi. Di samping hal-hal penyakit seperti tadi, penyakit tidak menular yang sudah mulai banyak kita alami belakangan ini, kejadian 2 tahun terakhir ini, pandemi yang tidak pernah kita bayangkan kapan dia datang, tanpa permisi, tanpa minta izin, tiba-tiba aja sudah terjadi dan cepat sekali membawa risiko kesehatan yang baik. Yang kita sangat tahu 2 tahun terakhir bagaimana pemerintah merelokasikan anggaran pembangunan. Artinya konsekuensi dari kesehatan itu tidak aja pada individu, tetapi juga pada konsekuensi anggaran negara. Jadi pandangannya tidak garis bawah kesehatan, tapi rasionalitas ekonomi, perilaku kita sehari-hari, pendekatan sosial. Kenapa sih penyakit ini lebih sering sulit dikendalikan di daerah ini, di suku ini, dibanding di daerah dan suku yang lain. Jadi ada pendekatan sosial juga. Itu yang membedakan magister ekonomi kesehatan dibandingkan pendidikan yang lain. Terkait SDM ini tidak lepas juga ketika kita memperhatikan perjalanan rekrutmen. Jadi pola rekrutmen itu kita pernah dulu merasakan pola rekrutmen yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kemudian beberapa tahun kemudian bergeser rekrutmennya melalui provinsi. Dan berikutnya lagi rekrutmen diserahkan kepada daerah. Saya tidak akan membicarakan plus minusnya, bukan. Jadi mungkin perlu kita analisa evaluasi bersama bahwa dari beberapa pilihan itu kami dari sisi pemerintahan itu lebih setuju bahwa pola rekrutmen itu oleh pemerintah pusat, termasuk dengan adanya beberapa perubahan reformasi birokrasi yang kemudian memberikan reward and punishment, memberikan tunjangan perbaikan penghasilan, tapi di dalamnya juga ada konsekuensi yang harus kita tanggung oleh ASN kita. Seperti indikatornya adalah kehadiran, kinerja, dan sebagainya. Yang diperlukan oleh pimpinan itu adalah layanan cepat dan inovasi. Layanan cepat dan inovasi ini, maka mau tidak mau kita juga menganggarkan, baik itu di kelas BIM 2, 3, 4 kita anggarkan lebih besar lagi agar semua multidisiplin ilmu itu dalam hal kepemimpinan bisa satu persepsi. Eselon 4 di kelas BIM 4, eselon 3 di kelas BIM 3, eselon 2 di kelas BIM 2.
Tujuannya dalam hal kepemimpinan, peningkatan knowledge, skill, dan attitude itu merupakan dalam konteks kepemimpinan itu satu persepsi dalam pemerintahan.